perkalian dua fungsi untuk U kali P, untuk U kali P adalah U aksen P ditambah U P aksen. Ini di aljabar, ini bisa diterapkan di trigonometri, misalnya seperti ini. Soalnya ya, tentukan peron pertama fungsi berikut. Ya. Nah, ini kalau lihat bahwa turunan fungsi f ini bisa dipandang dari buah fungsi. Supaya sesuai dengan rumus ini, boleh kita misalkan fungsi yang pertama x pangkat 3 ini sebagai u, sedangkan kedua ini adalah v. Kalau kamu punya catatan seperti ini, kalau punya catatan misalnya bukan seperti ini, ya boleh saja, hanya perlakuannya harus sama. Ini kemudian yang ada dua ini nomor B. Nah, kalau nomor B ini, nah di sini ada bentuk perkalian, tapi juga ada penjumlahan. Jadi kalau yang A ini hanya melibatkan satu aturan, yaitu perkalian saja. Kalau yang ini dua. Ketika berhadapan dengan perkalian, kita terapkan aturan perkalian. Ketika penjumlahan, kita terapkan aturan penjumlahan. Ini penyelesaiannya, tapi penyelesaiannya ini silahkan saja kamu tulis di buku. Ini sudah saya buatkan kerangkanya, tinggal kamu lengkapi saja titik-titiknya sampai ketemu jawabannya. Ya, silakan. Lima menit lah. Tiga x kuadrat sin x plus x pangkat 3 cos x, bukan, Pak? Ya, disimpan saja. Disimpan dulu jawabannya, nunggu yang lain. Putri Mei ya.
Selain Putri Meliana, ada yang sudah selesai? Sama. Sama jawabannya. Dialah Putri juga. Ya, sudah 2 orang yang memberikan jawaban, yang lainnya sudah juga tapi tidak mengaku. Mudah-mudahan saya juga jawabannya sama. Nih, X-nya dimisalkan X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 sebagai fungsi yang pertama, turunannya 3X kuadrat. Kemudian fungsi yang kedua kita misalkan sebagai P, turunannya cos. Jadi dengan adanya pemisalan ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan rumusnya tentu karena ini menggunakan notasi yang sama, berarti O aksen P ditambah OP aksen. Tinggal masukkan saja. Ya. Sepertinya selesai. Ini jawabannya tadi ya. Sama ya, Del, Putri. Iya, Pak. Putri. Iya. Berikutnya yang B. Nah, ini berarti fx sama dengan 2 sin x cos x ditambah kotangan x. Yang perkaliannya di sini kita pandang sebagai 2 buah fungsi. Kemudian yang kotangannya fungsi ketiga. Jadi misalnya OX-nya 2 sin X. O aksennya tentu 2 cos X karena turunan sinnya cos. Kemudian cos X sebagai P sama dengan cos X, turunannya negatif sin. Kemudian yang ketiga, fungsi W, kotangan X, turunannya negatif kosekan. Dengan adanya pemisalan, maka soalnya bisa kita nyatakan dalam U, V, dan W seperti ini. Berikutnya kita terapkan rumusnya. Ketika perkalian kita gunakan rumus perkalian, ketika menjumlahkan kita gunakan rumus penjumlahan. Berarti F aksen X itu adalah U aksen P ditambah UP aksen, ini perkaliannya, kemudian ditambah W aksen. Selanjutnya tinggal substitusi saja yang sudah kita dapatkan tadi ke turunan. Berarti hasilnya seperti ini. Ya. U aksen ini ya. 2 cos X, kemudian PX-nya cos X juga. Jadi 2X cos X ditambah 2 sin X kali negatif sin X ditambah W aksen. W aksennya ini negatif kosekan. Negatif kosekan. Negatif tentu jadinya dikurang. Berikutnya kita sederhanakan. Misalnya ini 2 cos X kali cos X tentu adalah 2 cos kuadrat X
Kemudian ini 2 sin X kali negatif sin X. Berarti jadi negatif ya. Negatif 2 sin kuadrat. Jadi nulisnya seperti ini. Kemudian yang ini 2 cos kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X. Ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. Difaktorkan. 2 cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X ini difaktorkan. Terkait adanya rumus kosinus sudut rangkap. Yaitu cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi ini yang ini tadi difaktorkan jadi seperti ini. Kenapa difaktorkan menjadi seperti ini? Karena ada rumus sudut rangkap ya untuk cos. Karena itu ini boleh kita teruskan menjadi 2 cos 2X dikurangi cos kuadrat X. Ini nomor B. Ada pertanyaan silakan. Berikutnya mengingatkan juga atau menegaskan lagi adanya rumus pembagian. Ini kita terapkan untuk fungsi trigonometri. Misalnya seperti ini soalnya. Tentukan turun pertama fungsi fx sama dengan cos x dibagi sin x tambah cos x. Pembilangnya supaya sesuai dengan rumus yang kita hafalkan, yang kita punya. Ini pembilangnya adalah U, sedangkan penyebutnya adalah P. Kemudian di rumus turunannya ada U aksen, P aksen, berarti kita misalkan sekaligus turunkan. Misalkan ini penyebutnya sebagai U, turunannya negatif sin. Kemudian penyebutnya ini bentuknya penjumlahan, maka ya penjumlahan, maka kita kenakan rumus penjumlahan. Turunan sin itu adalah cos ditambah turunan cos negatif sin, jadi cos x kurang sin x. Dengan adanya pemisahan seperti ini, maka soalnya bisa dinyatakan dalam bentuk U dan V, sehingga rumusnya menjadi U aksen V kurang UP aksen dibagi V kuadrat. Substitusikan. Substitusikan U aksen dulu, U aksennya negatif sin X, jadi tulis di sini negatif X. Kemudian P-nya ini, berhubung P-nya ini terdiri dari 2 suku dan akan dikalikan, supaya tidak salah, maka digunakan tanda kurung. Kurung buka sin X tambah cos X. Dikurang, rumusnya dikurang memang, cos X. Cos X ini apa? U. Kemudian P aksen. P aksennya juga terdiri dari 2 suku. Akan dikalikan, berarti gunakan tanda kurung. Kemudian kita sederhanakan. Menjadi min sin kuadrat X dikurang sin X cos X min cos kuadrat X tambah cos X sin X. Nah.
disederhanakan lagi dan ada bisa dihubungkan dengan identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi yang ini jadi 1 dan penyebutnya 1 ditambah sin 2X ini karena ada sinus sudut rangkap. Sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Selesai? Silakan kalau mau tanya. Ini tulisan di PPT-nya perlu diperbesar nggak ya? Sudah. Ini saya pakai font antara 22 sampai 24 biasanya. Oke. Lanjut lagi. Ya. Aturan rantai. Jadi sampai di sini kita sudah banyak diberikan rumus. Tetapi kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, yaitu menentukan turunan fungsi fx sama dengan cos 3x, maka rumus yang saya tampilkan itu belum cukup untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu belum cukup. Belum cukup untuk atau tidak memungkinkan kita untuk menentukan turunan dari f-aksen. Kalau kita perhatikan, fungsi f ini ternyata bisa dipandang sebagai fungsi komposisi. Bisa dipandang sebagai fungsi komposisi, yaitu manakala fx-nya kita nyatakan sebagai, kita buat fungsi fx sama dengan cos x, dan gx sama dengan 3x kurang 5. Jadi fungsi f ini bisa, ini adalah fungsi komposisi, dan unsur pembentuk komposisinya bisa kita tulis sebagai fx sama dengan cos x, dan gx sama dengan 3x kurang 5. Maka kita dapat tuliskan fungsi komposisi itu sebagai fgx sama dengan fx sama dengan fgx, atau f sama dengan f noktah g. Perhatikan huruf f-nya ada 2 ya, ada yang besar ada yang kecil ya. Nah, kalau misalnya fungsi komposisi ini kita nyatakan sebagai f kecil sama dengan cos x, nah ini kita sudah bisa mencari turunannya. Begitu juga dengan gx sama dengan 3x kurang 5, ini juga kita sudah bisa menentukan turunannya. Jadi maksudnya ini nanti akan berguna. Jadi ketika kita, manakala kita sudah bisa menentukan turunan f dan g sebagai unsur pembentuk komposisi fungsi, maka nanti akan berguna untuk mencari turunan fungsi komposisi itu. Dan ternyata memang dalam turunan fungsi komposisi f sama dengan f besar sama dengan f noktah g adalah hasil kali turunan fungsi f dan g, yang kemudian disebut sebagai aturan
rantai. Bunyinya bagaimana aturan rantai ini? Bunyinya kurang lebih seperti ini. Bila F dan G adalah fungsi yang dapat diturunkan, dan F besar sama dengan F noktah G adalah fungsi komposisi yang kita definisikan sebagai F sama dengan FGX. Karena kita bilang di sininya F dan G, kita definisikan bahwa fungsi F besar itu adalah FGX. Maka turunan dari fungsi F yang pertama adalah F besar aksen X sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Ini kalau menggunakan notasi aksen. Bila menggunakan notasi Leibniz, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, ini Leibniz, untuk fungsi yang sama, tapi dia nulisnya Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Kita perhatikan di sini Y sama dengan FU, sedangkan U sama. Kalau U yang ada di sini, ya, FU di sini, kita ganti dengan GX, maka kita akan dapatkan Y sama dengan FGX. Y sama dengan FGX. Ini kan sama berarti. Hanya dia bilang Y sama dengan FU dan U sama dengan GX untuk menyatakan fungsi FGX ini. Maka turunan dari F yang sudah dinyatakan sebagai Y ini adalah DY/DX sama dengan DY/DU dikali DU/DX. DY/DX adalah turunan Y terhadap X, DY/DU adalah turunan Y terhadap U, DU/DX adalah turunan U terhadap X. Berikutnya menggunakannya. Contoh, tentukan F aksen X jika Fx sama dengan cos 3X kurang 5. Kita coba selesaikan dengan apa? Persamaan pertama ya. Kalau persamaan pertama ini dipandang sebagai FGX. Kita pandang sebagai FGX, di mana Fx-nya ya, Fx-nya itu adalah cos X dan Gx-nya 3X kurang 5. Komposisinya. Setelah kita tentukan fungsi yang membentuk komposisi tersebut, kita cari turunannya. Jadi cari turunan F dan G. Mulai F dulu. Fx-nya cos X berarti turunannya F aksen X sama dengan negatif sin X. Kemudian di rumus tadi ada F aksen GX gitu. Ada F aksen GX. Nah, kita sudah dapat F aksen X-nya. Tidak ada salahnya kalau selain F dan G yang kita tentukan pula F aksen GX. Tidak ada salahnya. Tapi kalau mau belakangan juga nggak apa-apa. Saya pilih yang menentukannya sekarang. F aksen GX. F aksen X sama dengan negatif sin X. Kita butuh F aksen GX. Maka tinggal kita substitusikan saja GX-nya ke X. Maka oleh negatif sin GX. Negatif sin GX. Sedangkan GX-nya adalah 3X kurang 5.
berarti kita ganti lagi Gx ini menjadi 3x kurang 5, maka F aksen Gx itu adalah negatif sin 3x kurang 5. Ya. Kemudian G, cari juga turunannya. Ya. Berarti turunannya adalah 3. Kalau ini sudah, maka kita tentukan turunan dari F besar sekarang. Sesuai dengan rumusnya adalah F aksen Gx kali G aksen X. Nah, F aksen Gx-nya udah ada di sini. Ini F aksen Gx-nya. G aksen X Gx juga sudah ada 3 di sini. Nanti tinggal kita substitusikan saja. Negatif sin 3x kurang 5 kali 3. Gitu. Maka kita tuliskan negatif 3 sin 3x kurang 5. Ini kalau kita menyelesaikan dengan aturan rantai. Dengan menggunakan notasi aksen. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak akan dilanjutkan dengan penyelesaian menggunakan persamaan yang kedua. Versinya Leibniz. Kita misalkan U sama dengan 3x kurang 5. U sama dengan 3x kurang 5. Kalau U sama dengan 3x kurang 5, kita turunkan terhadap X. Yaitu du dx sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan cos U. Perhatikan di sini. Dan Y sama cos U. U-nya adalah 3x kurang 5. Jadi ini lain adalah cos 3x kurang 5. Dan itu adalah fungsi komposisi yang sama dengan di soal. Jadi pemisalan ini sudah benar. Pemisalannya sudah benar. Kalau pemisalannya salah, itu turunannya akan salah. Jadi di sini kalau kita misalkan U sama dengan 3x kurang 5, oke. Y sama dengan cos U boleh. Tapi kita cek dulu apakah ini memang benar fungsi yang ada di soal. Ternyata kalau U-nya diganti yang ini dengan 3x kurang 5, maka hasilnya adalah cos 3x kurang 5. Berarti komposisi yang kita bentuk sudah benar. Y sama dengan cos U, berarti kita cari turunannya terhadap U. Perhatikan variabelnya U di sini, berarti dy du. Hasilnya negatif sin U. Maka F aksen tadi sama dengan dy dx dalam notasi Leibniz. Dan dy dx itu sama dengan dy du kali du dx. dy du kali du dx. dy du-nya negatif sin U. Kali 3. Negatif sin U kali 3 ini sama saja dengan negatif 3 sin U. Pekerjaan belum selesai karena di sini variabelnya U. Sedangkan yang ditanyakan ini menggunakan variabel X. Karena tadi di soal itu adalah fx.
berarti turunannya f aksen x yang ditanyakan. Variabelnya harus x. Begitu juga di sini dy dx, berarti ini variabelnya harus x. Ini masih u. Maka kita kembalikan lagi. Berhubung tadi kita memisahkan U sama dengan 3X kurang 5, maka ini kita kembalikan lagi. Maka menjadi negatif 3 sin 3X kurang 5. Itu silakan yang mau tanya. Kalau ada. Ya, silakan. Cukup jelas, jelas banget. Ya, kamu absen di Google Form dulu. Apa namanya? Backup untuk meet attendance saya. Silakan di chat sudah ada.